Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini pembelajaran PPKN akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 dijelaskan, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun kelalaian, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menerangkan, pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau putusan di luar pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematik. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran masyarakat. 3. Sikap tidak toleran. B. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Pengkategorian pelanggaran HAM. Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik secara perorangan ataupun kelompok. Kasus pelanggaran HAM dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat dan kasus pelanggaran HAM yang bersifat biasa. Perkembangan kasus-kasus pelanggaran HAM. Beberapa peristiwa besar pelanggaran HAM yang terjadi dan mendapatkan perhatian yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah kasus Tanjung Priok tahun 1984, kasus terbunuhnya Marsina tahun 1999, kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir, peristiwa Aceh tahun 1990, peristiwa penculikan para aktivis politik tahun 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi tahun 1998, peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jejak pendapat tahun 1999, kasus Ambon tahun 1999, kasus Poso tahun 1998 sampai tahun 2000, kasus Dayak dan Madura tahun 2000, kasus TKI di Malaysia tahun 2002, kasus bom Bali tahun 2002, dan beberapa tempat lainnya. Rambu-rambu pelaksanaan HAM. Pelaksanaan HAM tidak secara mutlak. Pelaksanaan HAM harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Pelaksanaan HAM harus diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di setiap negara. Penegakan HAM melalui pendekatan pencegahan antara lain upaya yang dilakukan. 1. Mengeluarkan perundang-undangan HAM yang semakin lengkap, termasuk di dalamnya ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. 2. Penciptaan lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM, baik merupakan lembaga negara yang bersifat independen seperti Komnas HAM, maupun lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat. 3. Mengeluarkan perundang-undangan dan pembentukan lembaga peradilan HAM. 4. Pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat melalui pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Upaya pemajuan penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 1. Pencegahan, upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi pemajuan penghormatan dan penegakan HAM. 2. Penindakan, upaya menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan HAM melalui pendekatan pencegahan antara lain upaya yang dilakukan. 1. Mengeluarkan perundang-undangan HAM yang semakin lengkap termasuk di dalamnya ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. 2. Penciptaan lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM baik merupakan lembaga negara yang bersifat independen seperti Komnas HAM maupun lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat. 3. Mengeluarkan perundang-undangan dan pembentukan lembaga peradilan HAM. 4. Melaksanakan pendidikan HAM kepada masyarakat melalui pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penegakan HAM melalui pendekatan penindakan antara lain upaya yang dilakukan. 1. Pelayanan konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM. 2. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM, dalam hal ini Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum, dan LSM. HAM memiliki peran penting. 3. Investigasi, yaitu pencarian data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat
yang patut diduga merupakan pelanggaran HAM. 4. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Komnas HAM bertugas dan berwenang dalam proses ini. 5. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan di pengadilan HAM. Upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Idrus Affandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal ini. A. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara hukum, sosial, maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. B. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. B. Pembentukan Instrumen HAM. C. Pembentukan Pengadilan HAM. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. A. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. Tindakan terbaik dalam menegakkan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi, maupun non-formal, atau kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 5. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.